Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astasfi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi ma'ti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati. Firman Allah dahulu tak bosan didengarkan, membersihkan niat dan ucapan dan tindakan. Saya sembuh setiap penyakit dan cahayanya, petunjuk hati saya, bodoh dan bingung saya. Sebab rahasia hurufnya senangkan saya, terangi hati saya, telinga mata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ila khususan ta'ala kitab Syarh Syar'i lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 26. Masih membahas tentang adabnya orang belajar terhadap dirinya sendiri. Apa yang dilakukan oleh seorang pembelajar. Wasatisu utawi kang kaping 6 iku ayu qalila yen nyithikake sapa muta'allim al-aqla ing mawa syarbalan fa inasya sab'a fa inasyaba'a maka lamun wareg iku yamna'u nyegah minal ibadah saking ibadah wa yuskila lan yen to ngabotake apa wareg al badana ing awak wa min fawaidikil latil akli lan iku setengah saking faedahe nitik ati mangan sihatul badani utawi warase badan wadaful amradu lan nolak pira-pira penyakit al badaniyati kang basa awak fa in sababaha moko lamun sebabe wareg iku kasratul akali akeh mangan wa kasratul syarfi lan akeh ngombe kama kira kaya oleh den ucapake fa inna da'a akasaru mataruhu yakunu minappo'ami awi syarabi fa inna da'a mengkolamun lamun jadi penyakit
iku aksaruma luwih akeh oleh iku aksaruma tarohu utawi luwih akeh oleh ningali sira ing apa namanya ing penyakit yakunu ono apa penyakit iku minapa awis saking panganan awis syarbi utawa minuman. Maka penyakit yang apa namanya yang kamu lihat itu kebanyakan rata-rata muncul dari atau ditimbulkan dari makanan dan minuman. Wasihatul qulubi lan sehati pira-pira ati minatu gayani saking lanjut walebat wali lan sombong. Jadi sehatnya badan itu ya dari hal-hal yang berlebih-lebihan atau sewenang-wenang serta sombong. Walam yuro lan ora den tingali sapa wahidun suci minal auliyai saking pira-pira aulia wal aimati lan pira-pira imam wal ulama lan ulama al akhyari kang dadi pilihan kabeh yata syofa ing bersifatan au yusyafu tan bersifati bikas rotil akli kelawan akeh-akeh langan wala humidalan ora dipuji sopo yusyafu bikas rotil akli wa inama tumatulan angin semestine dan puji apakah suratul akli akeh mana minadawabi saking raja kaya allati la yakilu kang orang duweni akal apa dawab wa tursyadu lan disiapake lil amali maring pekerjaan. Jadi tidak tampak seorang pun dari kekasih dari ulama yang dipilih gitu tidak nampak apa ya beberapa sifat kebanyakan makan ataupun minum. Jadi aulia, imam, ulama itu tidak mempunyai ciri-ciri tersebut. Yang yang banyak makan itu tidak akan terpuji gitu. Karena apa? Biasanya banyak makan itu menjadikan pada binatang yang tidak berakal. Kenapa banyak makan itu lebih tendensi kepada hewan yang tidak berakal? Ya tentu ngawur gitu. Ya hewan yang tidak berakal bagaimana ya? Yang tadi kata. Dan dan biasanya kebanyakan makan itu hanya ya untuk diberikan kepada orang yang banyak pekerjaan. Itu tuhmatu dipuji. Wasabiu lan utawi adab kang kaping 7 iku ayu akhida yento natrapi ayu akhida yento natrapi sapa muta'allim nafsahu ing awak dhewe muta'allim bil warai kelawan wirai wal ihtiyati lan hati-hati fi jami'i sya'nihi ing dalem sekabehane tingkahe muta'allim. Jadi yang adab yang nomor 7 itu menjauhkan dari sifat wirai gitu. Jadi dan hati-hati itu dari setiap semua pekerjaan itu ya hati-hati pada setiap pekerjaan itu ya maksudnya ya untuk lebih tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji gitu. Itu namanya hati-hati fi jami'i sya'nihi
terhadap semua pekerjaan. Jadi semuanya itu sebelum dilakukan itu dipikir terlebih dahulu terkait apa ya, madharat ataupun manfaat itu banyak mana, itu lebih dipertimbangkan. Wa yataharra lan nemen-nemeni sapa muta'allim al halala ing halal fi ta'amihi ing dalam panganane muta'allim, wa syarabihi lan umbenane muta'allim, wa libasihi lan pakaiane muta'allim, wa maskanihi lan panggonane muta'allim, wa fi jami'i malan ing dalam sakabehane perkara yahtaju kang butuh sapa muta'allim ilahi maring ma liyastaniro supaya padang apa qalbuhu atine muta'allim. Selain itu adab yang ke-7 tadi adalah sungguh-sungguh terhadap perbuatan atau terhadap sesuatu yang sifatnya halal. Terhadap apa aja itu kehalalan itu? Ya terhadap makanan, minuman, pakaian, tempat, dan semua kebutuhan sesuatu yang dibutuhkan oleh muta'allim. Kenapa hal itu harus dipertimbangkan? Ya namanya orang yang belajar gitu kan, sebiji garam pun ketika dia makan itu juga kalau misalkan dia mengambilnya atau makannya tidak halal, itu bisa berakibat atau berdampak buruk bagi dia sendiri. Makanya ketika mencari ilmu itu ya memang betul-betul dijaga supaya terhindar dari perkara-perkara yang syubhat. Begitu juga pakaian. Biasa nih kalau di pesantren atau teman-teman asrama sendiri saling pinjam, biasanya enggak, nanti bilangnya tuh gini, mbak pinjam bajunya ya, terus dijawab sendiri iya. Nah itu kan sekarang lagi ngetren ya seperti itu. Padahal sesungguhnya ketika kita pinjam belum ada izin, maka ya jangan kita jangan pinjam gitu loh maksudnya, kecuali kalau sudah mendapatkan izin. Apa tujuannya? Liyastaniro supaya pada hatinya, waliyaslu halan patut apa kalbuhu liqabulil ilmi maring nerima ilmu, wa nurihi lan cahayane kalbu, wa nafilan ngalap manfaat bihi kelawan kalbu. Jadi selain tujuannya supaya hatinya itu tenang, juga dia lebih pantas untuk menerima ilmu. Karena sudah terang tadi, untuk memantaskan diri. Ternyata kalau kondisi saya seperti ini itu pantas untuk mendapat ilmu. Kalau misalkan kondisinya seperti ini itu tidak pantas mendapatkan ilmu. Tapi dalam kondisi apapun ya kita memantaskan diri gitu. Dengan melakukan apa? Ya hindari hal-hal yang negatif. Selain itu juga ngarap manfaat, mengharapkan manfaat terhadap ilmu yang diperoleh. Wa yanbaghi lan sayurju lahu kedue muta'allim apa ayastamala yen nglakoni sapa muta'allim ar-rukhsa ing pira-pira kemurahan bima wadhiha ing dalem pira-pira panggonane rukhas inda hajati ing dalem nalikane butuh hajat ing dalem nalikane butuh ilaiha maring rukhas wa wujudu sababiha lan wujude onone atau sebabe rukhsa. Sebaiknya juga menggunakan kemudahan
kemudahan-kemudahan itu ya sesuai dengan kadarnya gitu. Nah, ketika dibutuhkan, karena Allah suka kemurahannya. Jadi ketika sebaiknya ketika kita itu melakukan itu ya sesuai dengan kemurahan yang diberikan oleh Allah gitu loh, untuk kebutuhan kita, dan untuk apa yang dijadikan sebab atas kebutuhan kita sendiri. Nah, contohnya apa? Memang banyak nas atau yang menjelaskan tentang halal dan haram gitu. Tapi nanti ketika ada beberapa perkara yang rusyah, maka kita lebih mengambil hal-hal yang paling mudah gitu. Fa inna Allah mengko sak temene Allah iku yuhibbu demen sapa Allah antuk tia ing to ditekani apa ruhasuhu pira-pira kemurahane Allah kama yuhibbu kaya kama yuhibbu kaya antuk ditekani apa pira-pira kama yuhibbu kaya oleh demen sapa Allah antuk ta ingin to den tekani apa azaimihi pira-pira perintahe Gusti Allah. Karena sesungguhnya Allah itu menyukai jika seseorang itu melakukan kemudahan yang sudah diberikan Allah. Karena pada hakikatnya ketika kita itu melakukan kemudahan yang sudah diberikan oleh Allah, orang itu juga melakukan perintah-perintah yang sudah dianjurkan oleh Allah. Wasaminu taikan kaping pindho iku ayu kalila yen to mendikitkan apa nyithikaken sapa muta'allim isti'malit isti'malil mataimi ing nganggo pira-pira panganan allati kang iya mataim iku min asbabil baladati saking pira-pira sebab kang dadekake tumpul atau dedel walu fil hawasi lan apese panca indra katufahi kaya apel al-khamiri kang kecut wal baqilai lan kacang jangan wa syarbil khalli lan ngombe cuka wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono mataim. Jadi yang kedelapan itu mendikitkan menggunakan makanan-makanan yang menjadikan sebab otak kita itu tumpul ataupun yang menjadikan panca indera kita itu lemah. Seperti apa makanan-makanan yang bisa menjadikan kita itu otaknya tumpul atau yang menjadikan panca indera kita itu lemah, yaitu contohnya itu apel. Nah, hati-hati kalau makan apel. Tapi tidak semua apel itu bisa menjadikan otak kita tumpul atau panca indera kita itu lemah. Di sini dijelaskan lagi bahwasanya yang dimaksud dengan apel adalah apel yang kecut. Serta apa? Kacang jangan. Loh. Di sini kacang jangan itu apa? Ya kacang-kacang panjang, kacang-kacang yang dibuat sayur itu loh. Ya boleh, asal tadi disebutkan tidak berlebihan. Selain itu apa? Minuman cuka. Nah, cuka, siapa yang cuka? Siapa yang sering pakai cuka? Nah itu disedikitkan kalau menggunakan itu ya. Wa kadzalika dan sebagainya. Mau tawi perkara
yuk saru kang ngakeh-ngakehake yuk siru kang ngakeh-ngakehake apa isti'maluhu nganggo ma al balghama ing apa lendir al mubaliti kang gawe bodho atau ndedel ini maring akal wa musaqili lan ngebotaken al lil badani maring awak. Jadi kita juga seyogyanya itu menghindari sesuatu yang apa ya, yang sesuatu makanan atau minuman yang bisa memperbanyak apa namanya dahaga gitu. Apa memperbanyak dahak, bukan dahaga tapi dahak. Karena makanan tersebut itu bisa menjadikan kita bodoh dan bisa memberatkan badan. Seperti apa? Kakak Suratil Albani koyo oke pira-pira susu wasamaki lan iwak loh wa asyabahulan pira-pira perkara kang nyerupan dalika mengkono alban wasama. Wayang bagi lan saya apa ayat cetane bayen to ngedohi sapa muta'alim mae perkara yurasu kang menimbulkan nimbulake sapa muta'alim anisyana ing lali bil khasyati kelawan khususe kaakli asara sauril fari kaya mangan labete barang kang den krikiti tikus wa qiraati alwahil uburi lan maca apa namanya papan itu loh, papane kuburan waduhuli baini jamalaini lan mlebu ing dalem antarane unta loro. Maka pura ini kang den tarik jejer karone wa ilqamli lan buang tumo hayyan hale urip. Selanjutnya yaitu sebaiknya kita atau orang pembelajar itu menjauhkan dari perbuatan atau apalah atau makanan atau apa yang bisa menimbulkan lupa secara khusus. Contohnya apa? Seperti makan sisanya yang makanan yang digerigiti tikus. Makanya kita harus ya hati-hati kalau nutup makanan kalau misalkan di malam hari, khawatirnya makanan itu digerigiti tikus. Kita juga sebaiknya menjauhi dari misalkan ya saya kalau kita di makam gitu ya, di makam itu kan batu nisan itu kan ada tulisan nama, lahir, wafat gitu. Nah itu sebaiknya dihindari untuk tidak dibaca. Selain itu masuk bainal jamala ini, masuk di antara unta dua yang ditarik dua-duanya. Jadi sini unta, kanan kiri unta, terus ditarik dua-duanya, kita posisinya berada di tengah-tengah, kita menarik. Nah itu dihindari gitu, karena itu bisa menyebabkan nisyan secara khusus. Kemudian kita juga tidak boleh atau sebaiknya kita itu menjauhi membuang kutu dalam keadaan hidup. Itu sama halnya dengan menyiksa. Kalau seritan gitu kan, itu ya langsung dicites, jangan terus dibiarkan hidup-hidup gitu atau dibuang hidup-hidup, itu jangan. Watasi'u lan adab kang kaping 7 iku ayu qalila yento nyithik-nyithikake sapa muta'alim naumahu ing turune muta'alim malam yalhaqhu ing dalem selagine ora ketemu ing man apa dhararun
bahaya fi badanihi ing dalam awak dhewe muta'allim fi badanihi ing dalam awak muta'allim wa dhihnihi lan atine muta'allim. Adab yang ke-9, sebaiknya kita juga menyedikitkan tidur gitu loh. Selagi tidak menimbulkan bahaya untuk badannya dan hatinya pembelajar. Wala yazidu lan ora nambahi sapa muta'alim fi naumihi ing dalam turune muta'alim fil yaumi ing dalam sedina walailatin lan sewengi ala samani saatin ing atase 8 pira-pira jam. Wahwa utawi samani sa'ah iku sulusu zamani sak pertelone zaman utawa waktu. Jangan sampai kita itu menambahi waktu tidur di ya dalam satu hari itu lailatin wal alfil yaum wal lailatin itu sehari. Nambahi dari berapa jam? Ya jangan lebih dari 8 jam gitu. Karena sesungguhnya 8 jam itu sepertiganya waktu. Masa sepertiganya waktu akan kita habiskan untuk tidur. Fa ini tamala moko lamun nanggung opo haluhu tingkahe muta'allim aqalla saking luwih sedhithike minha saking samani sa'ah fa'ala mongko agawe sapa muta'alim wala baksa lan ora ana bahaya iku maujud apa ayuriha yen to istirahat apa ayuriha yen to istirahake sapa muta'allim nafsahu ing awak dhewene muta'allim wa qalbahu lan awak lan atine muta'allim wa dhihnahu napa namilan atine dhihnun ya ati wa dhihnahu lan atine muta'allim wa basyarahu lan peningale muta'allim Iza kalla tatkala kesel apa syai'un suci-suci min dzalika saking mengkono-mengkono qalba zihna wa dha'ufalan apes wa dha'ufalan apes apa syai' bitanazzuhi kelawan nglencer wa tafarruhi lan santai-santai fil mutanazzahati ing dalem panggonan nglencer bihaitsu ya'udu kelawan sekirane bali sapa muta'allim ila halihi maring tingkahe muta'allim wala yudayyi'u lan ora nyiak-nyiakake sapa muta'allim alaihi ing atase alaihi atase tingkahe muta'allim. Nah, jika keadaannya memungkinkan untuk beristirahat kurang dari sepertiga waktu itu bagaimana? Ya monggo gitu loh. Jadi tadi kita mendapatkan jatah bahwasanya istirahat itu kalau bisa jangan lebih dari 8 jam. Nah terus kalau misalkan cuma istirahat kurang dari 8 jam bagaimana? Ya monggo-monggo mawon, mboten napa-napa dipersilahkan gitu. Nah apabila untuk kalau sudah lelah sangat itu bagaimana gitu kan? Maka ya sesekali tidak masalah lah untuk memberikan kesempatan dirinya sendiri untuk melakukan istirahat. Ya kalau istirahat itu kan hatinya, pikirannya gitu kan diistirahatkan gitu. Dengan cara apa? Ya mencari hiburan, melakukan refreshing
gitu. Loh, berarti apa namanya, kalau misalkan dia penat, lelah gitu kan, itu juga dihindari untuk tidur selama 8 jam lebih. Nah, kalau misalkan terlalu lelah bagaimana gitu? Ya, sebaiknya melakukan refreshing, bersantai-santai ke tempat hiburan gitu. Ya, biasanya kan kalau anak sekarang bilangnya dolane kurang aduh. Tuh. Nah, jika sudah melakukan refreshing, sudah bersantai-santai, sudah badannya sudah pulih kembali, maka ya apa ya? Jangan menyia-nyiakan waktu lagi. Lakukan aktivitas rutinitas yang membawa diri kita sendiri semakin berkualitas. Wal ashiru utawi adab kang kaping 10 iku ayat suraka yen to ningali sapa muta'allim al-usyrata ing pergaulan fa inna taraka mongko lamun sak temene ninggal usyarah iku min ahammi saking luweh pentinge iku min ahammi saking luwih pentingnya perkara yang bagi lan sayuja apa ma litoli bila ilmi maring wong kang atau maring golek ilmu wala siyama lan apa maneh liwiri jinsi maring sakliyane jenis khususan kelawan khususan kang khusus in kasuro lamun akeh apa lahu buhu dolanane muta'allim wa qallat lan niki akan apa fikratuhu pemikirane muta'allim. Jadi adab yang ke-10 yaitu pembelajar itu meninggalkan pergaulan, karena sesungguhnya meninggalkan pergaulan itu lebih penting dari semua perkara untuk perkara-perkara ketika posisinya dia itu mencari ilmu, apalagi dia juga meninggalkan selain ya intinya meninggalkan yang lawan jenis gitu, tidak bergaul dengan lawan jenis itu secara khusus, serta dia juga meninggalkan ingkang surah lamun memperbanyak dolanan gitu, banyak main-main dan menyedikitkan pemikirannya, ya sedikitlah menggunakan akal pikiran gitu. Jadi jika terlalu banyak bermain dan sedikit menggunakan pikiran itu ya lebih penting gitu loh bagi seorang yang mencari ilmu. Fa'in atau ba'a mongko sak temene watak iku surrokun akeh nyolong kesempatan. Jadi kenapa ada pertegasan untuk hal-hal demikian? Karena sesungguhnya akal itu lebih cerdik untuk mencari kesempatan untuk melakukan hal-hal yang yang tidak diinginkan gitu. Wa fatul isyrati utawi bahayane pergaulan iku dia ula umri nyanyiaken umur bi ghairi faidatin kelawan tanpa faedah wa dhahabitini lan ilangnya agama idza kana tatkalane ana sapa muta'alim iku ma'a ghairi ahlihi sartane saliyane ahluddin. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya bahaya dari pergaulan adalah menyia-nyiakan umur tanpa ada manfaat dan faedah dan berakibat hilangnya agama. Ini apalagi bergaul atau berteman dengan orang yang
tidak mempunyai agama. Fa ini taja mongko lamun butuh sapa muta'allim ila man yashabu maring wong ilaman maring wong yashabuhu kang ngancani sapa man hu ing muta'allim falyakun mongko ana sapa man iku sahiban kanca solihan kang soleh dainan dainan ya dinan apa nih dinan kuat agamane takian kuat atau banyak takwane wari'an lan wira ini zakian lan kang bersih kathirul khairi kang akeh kebagusane qalil syari kang sedidik keelekane hasanal muruati kang apik harga dirine qalilal mamaroti lan akeh para padune maksudnya kolil kok akeh kolilan mama roti lan didik para padu tidak berselisih gitu tidak mudah berselisih innasia lamun lali sapa muta'allim zakaro mongko ngelingake sapa man wa in zakaro lan lamun eling sapa muta'allim iku nahu nulungi sapa man ing muta'allim. Nah, jika ia membutuhkan orang yang bisa menemaninya, maka orang itu ya harusnya soleh. Kalau butuh teman loh ya, yang soleh, yang kuat agamanya, yang takwa, yang wirai, yang bersih hatinya. Kemudian banyak-banyak melakukan kebaikan serta sedikit melakukan kejelekan. Terus juga memiliki harga diri. Selain itu juga menyedikitkan perselisihan gitu loh, tidak ngeyelan gitu. Nah, jika ia lupa bagaimana? Ketika kita punya teman-teman seperti itu saling mengingatkan gitu. Jika ia lupa, maka temannya akan mengingatkan. Dan bila ia ingat, maka berarti temannya itu telah menolongnya. Jadi itulah anjuran-anjuran kita itu berteman supaya kita itu tidak terjerumus. Al-babu salisu bab utawi bab kang kaping 3 fi adabil muta'allimi ing dalam adabe wong kang belajar ma'a syaikhihi sartane gurune muta'allim wa fihi lan iku ing dalam bab isna asyara utawi rolas apane nau'an macame minal adab saking pira-pira adab. Al-awalu, ini bab 3 menjelaskan tentang adab orang yang belajar bersama gurunya. Nah, tadi adab terhadap diri kita sendiri ketika mau jadi pembelajar. Nah, ini sekarang adab seseorang, orang yang belajar terhadap gurunya. Al-awalu utawi adab kang kawitan iku yambaghi sayukja li talibi maring wong kang nyuprih apa sapa bukan rujuknya mana? Bukan. Saya ulangi. Al-awalu utawi kang kawitan iku yang bagi sayurja litolibi mare wong kang golek apa ayu kodima yento dingingake sapa talib an-nazara ing angan-angan wa yastah lan istikharah Allah ing Allah Ta'ala halim maha sapa Allah fi man ing dalem guru ya khudu kang ngalap sapa talib atau muta'alim ala ilma ing ilmu anu saking man wa ya ketasibu lan ngasilake sapa muta'alim husnal akhlaqi ing baguse pira-pira akhlak wa adabilan pira-pira adab ing saking man. Adab yang pertama adalah sebaiknya
orang yang mencari ilmu itu yang mendahulukan angan-angan. Siapa ya yang bisa dijadikan guru, kemudian melakukan istikharah, minta petunjuk sama Allah, ya minta petunjuk untuk mencari ilmu. Maksudnya saya mau mencari ilmu ke sana, baik enggak? Saya mau mencari ilmu terhadap guru itu, baik enggak? Nah itu dia melakukan angan-angan serta melakukan istikharah terlebih dahulu. Sehingga pertimbangannya apa? Ketika mencari ilmu itu bisa menghasilkan akhlak yang bagus dan adab yang bagus dari guru kita tersebut. Wa yakun lan ana sapa man in amkana lamun mungkin sapa man iku mimman saking wong sabatat kang netepi apa ahliyatuhu keahliyane man wa tahaqqaqat lan nyoto apa syafaqatuhu walasiman wa dhuharat lan jelas apa muru atuhu harga dirine man wastaharat lan kondang apa syianatuhu kareksane man. Nah di sini dan mungkin saja seseorang atau orang yang akan kita jadikan sebagai guru itu bisa intinya ahli gitu, terus watahakokot lan welasnya itu nyata gitu, tidak etok man gitu, dan harga dirinya itu jelas. Selain itu ya guru tersebut itu terkenal bahwasanya dia itu terjaga, bukan masalah terkenal orang itu terkenal, orang itu kondang maka kita mau menjadikan dia sebagai guru. Ya dilihat kondang dalam hal apa, terkenal dalam hal apa. Kalau misalkan terkenal bahwasanya beliau yang akan dijadikan kita guru itu mampu menjaga dirinya, ya karaksan gitu loh. Wa kana lan ana sapa man iku ahsana luwih bagus apane takliman mulangi wa ajwada lan luwih bagus apane tafhiman oleh mahamake. Nah, adapun guru itu tersebut itu lebih bagus mulangnya itu bagus, mengajarnya itu bagus, itu mengajarnya itu bagus, kemudian cara memberikan pemahaman kepada murid-muridnya itu bagus. Jadi komunikasinya itu bahasanya tidak tinggi boleh, menggunakan bahasa intelektual itu boleh, tapi jangan sampai menggunakan bahasa yang kurang mudah dipahami oleh orang yang diajak komunikasi. Fa'an ba'da salafi mongko lamu fa'ani nggih fa'an ba'da salafi mongko saking setelangai ulama salaf bihadal ilmi kelawan iki ilmu ikutinun agama fanduru mongko ningalono sira wa aman lansang wa fanduru mongko ningalono sira kabeh aman saking sapa takhuzu kang ngalap sapa sira dinakum ing agama sira kabeh. Maka dari setengah ulama salaf terhadap ilmu itu berpendapat bahwasanya kalian semuanya itu ya lihatlah siapa yang akan dijadikan guru kalian. Jadi yang diutamakan adalah agamanya.
Wasani lan adab utawi adab kang kaping pindho iku ayat cita-cita yen temen-temen ni sapa muta'alim ayakuna yen to ana sapa asyaihu guru iku memang saking wong lahu kedue man alal ulumi syariati ing atase pira-pira ilmu syariat tamamu itlain utawi sampurnane ningali iku walahu kedue syekh memang saking wong yusaku kang kena dipercaya apa bihi kelawan man mimma syaihi asyrihi ing dalam pira-pira syekh mangsane man kasratu kasi utawi akeh pembahasan wutu lucitimai lan suwene kumpul lamiman ora saking wong akhoza kang ngalap sapa man al ilma ing ilmu ala butunil auraqi saking jerone pira-pira lembaran walam yu'rafu lan ora den kenal walam yu'rafu lan ora dikenal sapa man bisyah batil masyayikhi kelawan barengi pira-pira guru al-huddaki kang cerdas. Jadi adab yang kedua itu bersungguh-sungguh dalam mencari seorang guru. Sentenanan kalau mencari guru itu jangan guru-guru yang asal-asalan. Nah, guru itu mempunyai perhatian khusus enggak terhadap ilmu syariat? Jangan-jangan tidak seperti itu. Dan guru itu bisa dipercaya enggak? Jangan-jangan guru itu maksudnya itu yang saya lihat kalau guru itu ketika dimintai fatwa oleh muridnya ya tentu bisa menjaga. Tapi kalau misalkan guru itu sering cerita gitu ya bagaimana gitu. Nah itu perlu dipertimbangkan. Nah serta guru itu dipercaya oleh guru-guru pada zamannya enggak? Paham maksudnya? Misalkan ada satu guru ini kita lihat dengan bertanya kepada guru-guru yang lain yang ada di zamannya. Satu leteng dengan siapa ditanyanya, kemudian cari guru-guru yang lain yang satu yang dekat dengan itu menanyakan bukan menanyakan bukan secara tersirat tanya guru itu bagaimana. Artinya guru ini dipercaya oleh orang-orang yang guru-guru lain atau tidak gitu. Nah di sini kita juga melihat apakah guru-guru itu sering melakukan diskusi gitu, kemudian dan juga bukan termasuk orang-orang yang mengambil ilmu berdasarkan makna yang tersurat dalam teks gitu. Jadi ketika ada satu teks ini yang banyak terjadi ya. Ketika memahami ayat itu melihat secara tekstual gitu. Padahal ketika memahami satu ayat itu ya dilihat konteksnya gitu. Jangan cuma tekstual tapi juga kontekstual gitu. Contohnya apa ya ketika saya mencontohkan? Ya ketika memahami satu ayat Al-Quran gitu, ada makna jihad mungkin ya sekarang ya banyak sekali isu-isu khususnya kaum perempuan yang mudah terpengaruh gitu. Nah kalau mencari guru itu jangan serta-merta guru yang hanya bisa menjelaskan satu ayat secara tekstual. Oh ini nggak boleh gini, kemudian diterima secara mentah. Jadi ingat semuanya itu ayat Al-Quran, teks, akli itu turun tentu berdasarkan ada asbabun nuzulnya. Jadi dilihat sebab-sebabnya turun ayat ini apa. Makanya ketika belajar jangan hanya melihat secara tekstual, tetapi juga melihat kontekstual. Qala ngendika sapa imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i berkata,
Man utawi sapane wong iku nafaqo belajar fikih sapa nafaqoha iku nafaqoha belajar fikih sapa man min butunil kutubi saking jerone pira-pira kitab Zoya'a mongko nyanyiake sapa man al ahkama ing pira-pira hukum. Jadi Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang mempelajari ilmu fikih gitu kan, hanya memahami makna-makna yang tersurat saja, maka maka orang tersebut itu menyia-nyiakan beberapa hukum gitu. Wasalisu utawi adab kang kaping 3 iku ayang qaza yen to manut sapa muta'alim li syaihihi maring gurune muta'alim fi umurihi ing dalam pira-pira perkarane muta'alim wala yahrujulan ora metu sapa muta'alim an ra'ihi saking pendapate syekh. Adab yang ketiga adalah ya kalau misalkan kita sudah memilih satu guru, tadi prosesnya kan kita mencari guru sudah ada. Ketika kita sudah menemukan seorang guru dan kita sudah menentukan bahwasanya kita berguru pada orang tersebut, maka konsekuensinya yaitu ya kita harus manut gitu loh. Manut terhadap apa? Dari beberapa perkara yang sudah kita tanyakan, ya kalau kita didawi ya manut gitu, karena kita sudah mempunyai keputusan, oh dia guru saya, dan kita tidak melakukan sesuatu perkara yang tidak yang tidak sependapat dengan guru kita. Watadbirahu lan metu saking aturane syekh baliyakunu bali ana sapa muta'alim ma'hu sartane syekh iku kalmari di kaya wong kang loro ma'ata bisartane dokter almahiri kang pinter fayastamiruhu mongko njaluk perintah sapa muta'alim ing syekh main dalam perkara ya kok sidu kang yeje sapa muta'alim ing ma wa yatahayyaru lan nemen-nemeni sapa muta'alim ridhohu ing ridhone syekh main dalam perkara ya maluhu kang nglakoni sapa muta'alim ing ma wa yubariu lan bangetake sapa muta'alim fi hurmatihi ing dalam ngormati syekh wa yataqarrabu lan marang sapa muta'alim ilallahi maring Allah ta'ala halil maha sapa Allah bi hikmatihi kelawan ngeladeni syekh wal ya'lam lan mengetahui wal ya'lam lan ngaweri sapa muta'alim anadzillata ing sak temene andhap asore muta'alim li syaihihi maring gurune muta'alim iku izzahu mulyane muta'alim wa khudu'uhu lan nundukake tunduk wa khudu'uhu lan tunduke muta'alim lahu maring syekh iku fahru napa niki fahru iku fahruhu kebanggane muta'alim wa tawadhu'ahu lan tawadhu'e muta'alim lahu maring syekh iku rif'atuhu keluhurane muta'alim. Jadi baliyakunu balik ono. Padahal sesungguhnya muta'alim itu ketika dengan gurunya itu seperti orang sakit yang bersama dengan dokter. Orang sakit yang bersama dengan dokter.
dokter apa? Al-mahiri, yang pinter. Nah, jaluk perintah. Nah di sini apa namanya, yang tujuannya orang sakit ini minta apa namanya perintah kepada apa tadi, gurunya. Orang sakit ini ya seperti orang sakit ketika periksa itu loh, kan tentu, dok ini gimana, saya sakit apa, saya harus bagaimana. Nah itu ibaratnya seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu bagaimana? Ya kita apa namanya, kita melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh guru tersebut. Kemudian kita itu sungguh-sungguh mengharapkan ridhonya guru untuk melakukan semua yang diperintahkan oleh guru. Dan kita itu apa? Banget akan itu apa? Banget ya, apa ya? Kalau kita itu menghormati guru itu ya banget lah, banget menghormati guru. Kemudian kita itu juga dekat atau apa namanya marah kepada Allah dengan apa? Melayani guru itu. Jadi ketika kita jadi apa namanya penderek, kita itu jadi pelayan hikmat, namanya hikmat itu ya. Ya tujuannya ya taqarrubu ilallah, mendekatkan diri pada Allah. Nah, apa namanya? Maka ketahuilah bahwasanya sifat adab asalnya murid terhadap guru itu ya itu apa ya, kemuliaannya pembelajar atau murid. Dan ketika kita menundukkan tunduknya murid kepada guru itu termasuk kebanggaannya murid. Dan apa tawadhu, apa tadi saya maknanya kok saya lupa. Dan tawadhunya gitu loh, tawadhunya seorang murid itu menjadi keluhurannya murid. Jadi kalau muridnya tawadhu kepada guru, ya itu termasuk keluhuran murid itu sendiri. Warabi'u utawi ada pangkaping papat iku ayan dura yen to ningali sapa muta'alim ilahi maring syekh atau guru bi ainil ijlahi kelawan apa namanya peningal mulyaake wa ta'zimi lan ngagungake wa ya ta'ida lan nguatake sapa napa namine wa ta'alim fihi ing dalem guru baru jaga kamali ing derajate sempurna. Yang keempat itu adalah melihat atau memandang guru dengan pandangan bahwasanya guru itu adalah seseorang sosok yang harus dimuliakan dan dan diagungkan. Serta kita itu meyakinkan, mempunyai keyakinan bahwasanya guru itu mempunyai derajat yang sempurna gitu. Itu kita itu intinya mengunggulkan guru. Fa'ina dzalika mengkola masak temene mengkono apa namanya yang duro berpandangan atau melihat seorang guru itu iku akrobu luweh apa namanya parek ila naf'ihi maring oleh manfaat sapa muta'alim bihi kelawan Allah. Maka sesungguhnya ketika kita itu melakukan hal yang demikian, yaitu berpandangan bahwa saya guru itu mempunyai kemuliaan dan lain sebagainya, itu akan mendekatkan diri kepada suatu kemanfaatan gitu. Kok langendika sapa Abu Yusuf sami tumidanget sapa ingsun as-salafa ing ulama salaf. Yaquluna hale ngendika sapa ulama salaf, man utahe sapane wong iku layak takida orang nguatake sapa man jalalata isnadu nggih. Ustad dulu, maaf. Ustad saya pikir isnad.
manutai sapane wong iku layak takida orang watake sapa man jalalata ustadahu ing mulyane gurune mutaman la yufliha moko orang aja sapa man. Jadi apa namanya, Abu Yusuf itu berkata, aku pernah mendengar ulama salaf itu berkata, barang siapa yang tidak mempunyai iktikad atau keyakinan tentang kemuliaan gurunya, maka apa yang terjadi? Fala yukhoti moko orang ngomongi sopo muta'alim syaikhohu yang gurune muta'alim bita'il hitobi kelawan tak hitob wa kafihi lan kafe hitob. Jadi apa namanya, maka pembelajar tadi itu jangan memanggil guru dengan menggunakan tak hitob. Tak hitob itu kayak apa namanya, makna kamu gitu, ataupun kaf apa namanya hitob itu ya kamu gitu, ini punyamu, apa namanya, Hesha ini punyamu. Jadi ketika kita sudah menganggap guru itu janganlah kita menyebut guru itu dengan sebutan mu gitu. Mana kita hitab wa kafihi wala yunadiyahu lan orang ngundang sapa muta'alim hu ing syekh bi ismihi kelawan arane jenenge syekh, dan dia juga tidak akan memanggil gurunya dengan namanya gitu. Bal yaqulu balik ngucap sapa muta'alim ya sayyidi he tuan ingsun au ya ustadi utawi guru ingsun. Jadi tidak akan namanya misalkan apa namanya nih Gus Akbar misalkan sudah dijadikan guru, maka kalau bisa ya jangan menyebut namanya, tapi disebutkan ya Sayyidi. Kalau Gusku masa ya Gusi. Mana? Wala yadhkuru lan orang nyebut sapa muta'alim hu ing syekh aidan halim ale fi ghaibatihi ing dalem tingkah ora anane sapa jenenge syekh bi ismihi kelawan jenenge syekh ila makrunan ai kejaba hale dibarengi bima kelawan perkara yusyira kang aweh rasa apa mah bita'wimihi kelawan keagungane syekh kakaulihi kaya ucapane muta'alim kola ngendika sapa asyikhu guru al-ustazu. Jadi ngendika itu ya asyikh ustaz gitu. Terus apa namanya, kada ing mengkono-mengkono kaul au kala utawa ngucap sapa muta'alim syekhuna. Jadi ngendikane itu ya syekh ustaz syekhuna au nahwi dzalika utawa mengkono-mengkono madzkur. Dan juga apa ya, ketika guru itu tidak berada di tempat, mentang-mentang gurunya itu tidak di hadapan kita, atau gurunya itu atau kita itu ya gurunya nggak ada lah, maka bagaimana ya apa namanya, ya kita itu tidak diperkenankan memanggil dengan sebutan namanya gitu, kecuali apabila nama tersebut disertai dengan sebutan yang memberikan pengertian tentang keagungan seorang guru, seperti Syekh al-Ustad berkata begini-begini. Contohnya kalau misalkan guru, kalau kita itu membuat kalimat tidak langsung ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada kalimat langsung, kalimat tidak langsung. Kalau kita itu sedang kalimat tidak langsung itu gini, Akbar berkata gitu kan. Nah kita itu menceritakan bahwasanya guru kita itu sedang mengatakan sesuatu dan kita menceritakan kepada seseorang. Itu ya jangan itu tuh guru Pak ini ya sebagai guru kita tuh berkata, tapi bilanglah berkatalah Syekh
ustazuna, syekh ustaz kita, atau yang ya seperti itu. Wal hamisu utawi adab kang kaping 5 iku ayya arifa yen to weruh sapa muta'alim lahu maring syekh haqqahu ing hake syekh wala yang salan ora lali sapa muta'alim lahu maring syekh fadlahu ing kautamaane syekh. Yang kelima, hendaklah seorang pembelajar itu mengetahui kewajibannya kepada guru dan tidak melupakan keutamaannya syekh. Wa in yad'u lan lamun ngundang sapa muta'alim lahu maring syekh mata tahayatihi ing dalem masa uripe syekh wa ba'da mati ing dalem sause matine syekh. Jadi kita itu selalu ngundang untuk mendoakan guru-guru kita, baik guru tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal. Jadi wasilah itu kan tidak harus kepada orang-orang yang sudah meninggal. Jadi misalkan guru-guru kita itu masih sugeng, ya kita mendoakan gitu. Wa yura iyalan ngrekso sapa muta'alim dzurriyyatahu ing keturunane syekh wa aqrabalan kerabate syekh wa awidaahu lan kekasihe syekh wa yata'ahada lan ngrekso sapa muta'alim ziarata qabrihi ing ziarah makome syekh wal istighfar lan nyuwunake ngapura sapa muta'alim lahu maring syekh wa sedaqata lan awe sedaqah anu saking syekh. Nah, di sini yang dilakukan juga ngrekso menjaga keluarganya guru kita. Jadi menjaga zuriyah itu loh, keturunan. Jadi ya bukan hanya keluarga usroh. Kalau misalkan bahas usroh itu kan ya bapak, ibu, anak, udah selesai. Tapi di sini adalah yang dibahas ada zuriyah gitu loh. Zuriyah itu ya keturunan gitu loh. Dan menjaga kerabatnya syekh atau kekasihnya kekasihnya itu maksudnya orang-orang yang dikasihi atau yang disenangi gitu oleh guru. Dan di sini juga selalu menekankan terhadap dirinya sendiri untuk selalu berziarah ke makam guru, misalkan guru kita kalau sudah meninggal, dan memintakan ampun. Kemudian dan kita juga melakukan sedekah anhu atas nama guru. Waya selukulan ngambah sapa muta'alim fisanti ing dalem tingkah bagus. Dan kita juga selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang bagus. Wal hudalan pituduh maslakahu ing nggon ngambahe syekh gitu. Dan kita itu juga selalu melakukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh guru. Wa yuraiyalan lan wirai sapa muta'alim fi dunya dalam agama wal ilmi lan ilmu adatahu ing adate syekh wa yata'addaba lan tata krama sapa muta'alim bi adabihi kelawan pira-pira adabi syekh wala yata'alan ora tinggal sapa muta'alim al iktidaa ing manut bihi kelawan syekh. Artinya apa yang ditempuh oleh guru maka kita juga menempuhnya. Kemudian kita juga melakukan wirai tentang agama dan ilmu yang sudah dijadikan kebiasaan guru kita. Dan kita juga melakukan adab atau tata krama yang mana kita juga melakukan tata krama yang mana
adab itu sesuai dengan adabnya guru kita. Dan ingat, kita juga jangan sampai meninggalkan ninggal. Intinya kita tidak manut itu jangan. Intinya ya kalau sama guru ya manut gitu. Wasadisu sumakola wallahu a'lam bishawab. Oke, sampun ini dilanjut malih. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.